Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ye cako samadakate dhamme dhammanuvattino te jana paramesanti macuteyang suduttarang. Mereka yang hidup sesuai dengan dhamma yang telah diterangkan dengan baik akan mencapai pantai seberang, menyeberangi alam kematian yang amat sukar diseberangi. Dhammapada Syair 86. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, beserta Bapak Ibu, para pandita, upasaka upasika, saudara-saudari yang sudah hadir di Wihara Jakarta Dhammacaka Jaya, yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya. Bapak Ibu Saudara berbahagia, pada pagi hari ini kita dapat bersama lagi melakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan banyak kebajikan. Kebajikan ini menjadi semangat bagi kita, menjadi pendorong, motivasi yang besar untuk kita melakukan kebajikan lagi, melakukannya lagi, dan melakukannya lagi. Sepanjang kita masih bernafas, kita akan terus berusaha melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang berguna untuk kebahagiaan diri kita, kebahagiaan orang lain juga, dan lingkungan dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang berbahagia, bulan Asada masih di tengah-tengah kita. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara telah merayakan bersama Asalha Puja yang ke-2563 tahun Buddhis 2019 Masehi. Hari Asalha atau Asada. Asalha dalam bahasa Pali, Asada bahasa
Sanskerta menjadi hari yang bersejarah bagi agama Buddha karena memperingati pertama kali Guru Agung Buddha Gautama menyampaikan dhammanya kepada 5 petapa yang telah sekian lama menemani beliau meningkatkan kualitas-kualitas batin, menemukan jalan yang terang, berusaha mendapatkan obat untuk mengatasi segala bentuk penderitaan. Kelahiran Pangeran Siddhartha menjadi titik awal, bisa dikatakan demikian, lahirnya agama Buddha. Setelah usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha menyadari benar-benar bahwa apa yang dilihat di dalam istana kerajaan tidak sama, jauh berbeda dengan apa yang di luar istana. Banyak kenikmatan, banyak kebahagiaan, kemegahan, keindahan dalam istana. Tetapi setelah keluar dari istana, beliau menemukan banyak sekali keadaan yang tidak ditemui di dalam istana. Banyak penderitaan yang dialami oleh para manusia. Setelah beliau melihat orang tua renta, orang sakit, orang mati, dan petapa, hatinya tergerak, muncul pikiran cinta kasih yang amat dalam. Rasa iba, betapa dunia ini penuh dengan penderitaan. Meskipun ada kebahagiaan, tetapi kita tidak bisa mengatakan hidup ini sepenuhnya bahagia, hidup ini sepenuhnya menderita. Kita harus melihat kenyataan. Kita hidup di alam yang nyata. Kita bukan sedang bermimpi. Memang tidak dipungkiri, Bapak Ibu Saudara, mendapatkan apa yang diinginkan, seperti mendapatkan keturunan, bisa mendatangkan kebahagiaan. Orang umumnya bergembira, bersukacita dengan lahirnya seorang putra yang sangat diidam-idamkan. Tetapi kita juga perlu ingat, kebahagiaan seperti demikian masih akan terus berubah. Cepat atau lambat, selalu mengalami perubahan. Seketika bisa menjelma menjadi penderitaan, duka. Duka sebenarnya memiliki arti yang luas. Tetapi Sang Buddha dalam hal ini, Dhammacakkappavattana Sutta
Beliau menjelaskan lebih fokus ya, lebih mengarah kepada tentang kelahiran, tentang usia tua, tentang kematian. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, apabila kita membaca, di situ dijelaskan jati dukkha, kelahiran adalah penderitaan. Kita menyadari atau tidak, kelahiran menjadi salah satu kondisi kita mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Tentu kalau kita tidak lahir, maka ya tidak ada penderitaan. Maranampi dukkha, usia tua juga penderitaan. Kita tahu setelah seseorang mengalami bertambahnya usia, kondisi tubuh jasmani semakin melemah, tenaga semakin loyo, tidak sekuat, tidak kokoh seperti waktu muda. Dan itu kenyataan. Tidak satu pun orang bisa menolak. Kematian juga penderitaan. Kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, keputusasaan, juga penderitaan. Apiyehi sampayogo duko, piyehi vipayogo duko. Berkumpul dengan yang tidak disenangi, penderitaan. Terpisah dari yang disenangi, penderitaan. Tidak mendapat apa yang diinginkan, juga penderitaan. Penderitaan batin. Dan secara tidak langsung, akan berakibat ke penderitaan jasmani. Seperti misalnya, seseorang menderita sakit. Dia sangat butuh obat. Dia ingin lekas sembuh. Tetapi tidak mendapat apa yang diinginkan. Dia kecewa, sedih, mungkin sampai menangis. Karena sakitnya tidak mendapatkan obat, ya jasmani yang sakit itu, sakitnya semakin bertambah. Penderitaan batin meningkat atau bertambah ke penderitaan jasmani. Karena batin dan jasmani memang saling berkaitan. Batin dan jasmani saling berhubungan, saling bekerja sama.
Apabila batin menderita, jasmani juga ikut menderita. Umumnya demikian. Dalam sebuah keluarga, ketika seorang ibu melahirkan putra-putrinya, ibu ini pasti saat akan melahirkan, ia menderita karena sakit, merasakan mulas. Mungkin sampai berjam-jam ya. Sebelum anaknya lahir, selama itu dia kesakitan. Mungkin sampai setengah hari atau satu malam menahan sakit. Karena ada kalanya ya kondisi kandungan antara satu ibu dengan yang lain tidak sama. Ada seorang ibu yang dia mudah melahirkan, gampang ya. Begitu terasa mulas, pergi berbaring, ya tidak lama melahirkan. Ada yang sudah berbaring berlama-lama, sudah merintih, sudah teriak, ya, minta tolong. Bahkan dokter atau bidan atau dukun bayi ya, sudah datang, ya, sudah menyiapkan apa-apa yang diperlukan. Nah, si jabang bayi ini belum keluar juga. Nah, ini tentu penderitaan yang berat sekali bagi seorang ibu. Ini yang kaum perempuan tentu ya, yang sudah pernah melahirkan ya, tahu bagaimana hebatnya penderitaan melahirkan putra-putrinya. Setelah anak-anaknya lahir, penderitaan belum selesai. Ibu harus merawat, memberikan susu yang terbaik, memberikan segala kebutuhan anaknya yang terbaik. Ketika anaknya ingin minum susu ya, haus, tentu ibu ini bersedia menyusui anaknya. Siap atau tidak siap, ketika anaknya menangis, ibu harus menyediakan apa yang dibutuhkan anak. Meskipun matanya sangat ngantuk sekali, ya, karena mungkin kurang tidur, ya, semalaman atau seharian kurang istirahat. Bayangkan saja ketika ibu tidak mau menyusui anaknya, ibu melemparkan tanggung jawabnya kepada suami. Itu papi silakan. Anaknya butuh susu. Silakan papi yang menyusui. Tentu tidak bisa.
mungkin bisa. Ya. Papi pergi ke toko, ya, mencari susu formula. Tetapi ya, tidak semua anak yang masih bayi cocok dengan susu formula. Ada yang cocok, ada yang tidak. Dan ibu harus membesarkan anaknya penuh dengan perjuangan. Ibu dan ayah sama-sama menjalani susah senangnya merawat putra-putrinya. Dan ini kenyataan. Karena sudah mengalami kelahiran, maka sebagai konsekuensinya bertambahnya usia. Usia semakin tua. Tidak mungkin usia semakin muda. Dan banyak orang-orang yang menolak usia tua. Tidak mau tua. Maunya muda terus. Maunya tampil muda. Meskipun usianya sudah tidak muda, dia ingin tampil muda. Kan tidak salah Bante. Tampil muda kan bagus dilihat. Sedap dipandang. Ya, memang wajar ya. Orang ingin tampil sebaik-baiknya. Tetapi perlu diingat, keindahan yang kita dapatkan ini tidak lama. Ada jangka waktunya. Suatu saat berubah juga. Hidup yang kita jalani juga tidak selamanya. Suatu saat berakhir dengan kematian. Kematian sangat membawa penderitaan batin. Baik oleh orang-orang zaman sekarang maupun ya orang-orang yang hidup di zaman Sang Buddha. Seperti misalnya dalam sebuah sutta dikisahkan ada seorang wanita Kisa Gotami. Dia menderita sekali karena kehilangan anak tunggalnya. Anaknya masih kecil, baru belajar berjalan, tahu-tahu mati, meninggal. Tentu sedih sekali sebagai seorang ibu kehilangan putra yang sangat tercinta. Tentu sedih. Kisa Gotami karena saking sedihnya, dia beranggapan kalau anaknya belum mati. Dia pergi ke sana kemari mencari obat untuk menghidupkan kembali anaknya, menyembuhkan anaknya yang sakit. Dia beranggapan anaknya sakit, walaupun sebenarnya sudah meninggal.
Ada seorang yang bijaksana, iba, melihat kondisi Kisah Gotami. Orang bijaksana ini menyarankan supaya Kisah Gotami menemui Sang Buddha. Karena Sang Buddha dianggap memiliki obat yang dibutuhkan oleh Kisah Gotami. Maka Kisah Gotami pergi menemui Sang Buddha. Setelah menghadap Sang Buddha mengetahui kondisi Kisah Gotami, maka segera menyarankan, carilah segenggam biji lada dari rumah ke rumah, dari keluarga-keluarga yang belum pernah dari keluarga itu ada sanak keluarga yang meninggal dunia. Setelah mencari dari rumah ke rumah tidak menemukan, meskipun menemukan biji lada, tetapi rata-rata dari keluarga yang ditemui, ya rata-rata sudah menemui kematian. Anggota keluarganya sudah menemui kematian. Apakah itu ayah ibunya, kakek neneknya, sanak saudara? Kemudian dia kembali kepada Sang Buddha. Dia menyadari ternyata kematian tidak hanya dialami oleh anaknya sendiri, tetapi juga kematian dialami oleh banyak manusia. Nah, dengan kejadian ini dia menyadari benar-benar, ya, muncul dan tenggelamnya bentuk-bentuk kehidupan. Batin dan jasmani ini setelah muncul akan tenggelam. Muncul kembali, tenggelam kembali. Muncul kembali, lenyap kembali. Setelah lahir, meninggal. Lahir kembali, meninggal. Maka batinnya sadar. Kisah Gotami mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian Sang Buddha mengarahkan lebih lanjut supaya tekun bermeditasi dan berjuanglah dengan lebih sungguh-sungguh lagi demi tercapainya pembebasan nibbana. Dan ternyata benar, Kisah Gotami pun akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat, bebas dari penderitaan batin. Kalau Kisah Gotami yang hidup di zaman Sang Buddha dapat mencapai tingkat kesucian Sotapati, dapat mencapai tingkat kesucian Arahata, maka kita yang hidup di zaman sekarang ini juga ada kemungkinan dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian. Batin bebas dari segala nafsu keserakahan, nafsu kebencian, dan kebodohan batin. Tentu kita harus berjuang dengan tekun, dengan semangat. Di dalam Majjhima Nikaya 82, Ratapala Sutta, ada dhamma yang telah disampaikan
oleh Sang Buddha, kemudian Dhamma ini disampaikan kembali oleh Yang Mulia Ratapala. Yang Mulia Ratapala ini adalah putra terkemuka dari negeri Kuru, ya. Yang Mulia Ratapala ini menyampaikan 4 dhamma yang berhubungan dengan duka, penderitaan yang dialami oleh banyak makhluk. Yang pertama, kehilangan melalui penuaan. Seseorang setelah lahir, dia tidak mungkin muda terus. Dia akan mengalami bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia, sakit juga dia alami. Sakit ringan, sakit yang sedang, sakit parah. Kemudian meninggal. Kehilangan melalui penyakit. Ya. Ini juga tidak bisa dihindari. Kehilangan melalui kekayaan. Setelah banyak kekayaan yang dikumpulkan, pada akhirnya orang akan kehilangan kekayaan itu. Kehilangan melalui sanak saudara. Seperti yang dialami oleh Kisah Gotami. Dia kehilangan putra tercintanya. Demikian juga kita. Suatu saat kita kehilangan, apakah orang tua, kakek nenek, ya, sanak saudara. Dan ini pun akan dialami oleh orang-orang yang hidup, yang lahir di kehidupan yang akan datang. Di masa-masa mendatang, orang yang lahir juga akan mengalami hal ini juga. Dan itulah sifat yang nyata, yang semua orang alami. Duka yang dialami oleh kita semua ini, yang diajarkan oleh Sang Buddha Gotama, sebenarnya ya, Sang Buddha mengajarkan ini, ya, tentang duka ini, sudah tentu bukan untuk membuat kita berkecil hati, ya. Membuat kita menjadi kecil pengharapan, ya. Tidak punya cita-cita, menjadi pesimis. Untuk apa memiliki cita-cita yang tinggi, toh akhirnya belum tentu terlaksana. Ya, memang tidak salah, ya. Kita boleh memiliki keinginan. Kita boleh memiliki cita-cita, harapan-harapan yang baik tentunya. Tetapi kita juga harus ingat, tidak semua keinginan, harapan, cita-cita kita dapat terwujud, dapat terlaksana. Kita berani bercita-cita, kita juga berani tidak mencapai cita-cita. Kita berani memiliki keturunan, kita juga berani kehilangan keturunan.
kita berani memiliki keinginan yang banyak, ya. Tetapi kita juga berani, ya. Dalam arti siap. Siap kalau keinginan kita tidak tercapai. Mengapa? Karena sikap batin ini mengarah kepada pelepasan. Ketika keinginan kita yang sudah banyak itu, kemudian kita sudah berjuang mati-matian tidak tercapai, ya disitulah kita berlatih melepas. Ya, kita tidak terus-terusan melekati apa-apa yang memang sebenarnya tidak bisa kita lekati terus-menerus. Sekuat apapun, ya, sekuat apapun kita melekati, kita menggenggam, pada akhirnya kita akan melepas juga. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Ratapala, yang disampaikan kepada seorang raja bernama Raja Koravia di Taman Migajira milik Raja Koravia tersebut. Yang pertama, kehidupan di alam manapun tidaklah kekal. Kehidupan itu tersapu berlalu. Melemahnya kekuatan fisik seseorang yang mulanya kuat kokoh, tetapi usia semakin tua, renta dibebani tahun-tahun kehidupan, lanjut usia dalam kehidupan sampai pada titik akhir. Ini jelas sekali bahwa dalam kondisi apapun yang namanya masih dalam lingkup kehidupan, ya pasti akan, ya setelah kematian lahir kembali, setelah lahir mati, setelah mati lahir kembali. Tidak ada yang kekal. Yang kedua, kehidupan di alam manapun tidak memiliki naungan dan pelindung. Seseorang ketika sakit, meskipun berharap bisa berbagi rasa sakit pada orang lain, agar rasa sakitnya bisa berkurang, tetapi tetap saja ia harus menanggung rasa sakit itu sendirian. Ya tentu saja ya, tidak satupun orang yang bisa berbagi rasa sakit. Orang lain boleh merasa iba, turut berduka cita, ya boleh, silakan. Tetapi pada hakikatnya rasa sakit jasmani, ya tidak bisa dipindahkan ke jasmani orang lain. Orang yang sakit, apakah itu demam, flu, ya, kanker, ya dia harus merasakan sendiri sakit fisik itu. Yang ketiga, kehidupan di alam manapun tidak memiliki apapun dari alamnya sendiri. Orang harus meninggalkan semuanya dan melanjutkan kehidupan. Kekayaan materi seseorang tidak bisa dibawa mati pada kehidupan yang akan datang. Orang lain akan mengambil alih kekayaan itu, sementara ia harus
melanjutkan kehidupan sesuai dengan tindakan-tindakannya. Sebanyak apapun kekayaan materi yang kita miliki di dunia ini, setelah kita meninggal, kekayaan itu akan kita tinggal juga. Orang tua kita, sanak saudara kita, atau mungkin sahabat, teman akan mengambil alih segala materi yang kita miliki. Hanya buah-buah dari perbuatan yang kita bawa. Selama kita hidup banyak melakukan kebajikan, buah-buah dari perbuatan baik itulah yang kita bawa. Kalau kita banyak melakukan keburukan, buah-buah dari perbuatan buruk yang akan kita bawa. Yang keempat, kehidupan di alam manapun adalah tidak lengkap, tidak memuaskan, tidak budak nafsu keinginan. Sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki, orang selalu merasa kurang, tidak pernah terpuaskan, selalu ingin menuruti nafsu keinginan, selalu menuruti nafsu keinginan ini lagi dan lagi, hingga tidak menyadari bahwa ia telah dibelenggu oleh nafsu keinginan. Kalau kita tidak menyadari keinginan kita, maka kita akan semakin terbelenggu. Tetapi kalau kita menyadari, kita akan mengendalikan diri. Boleh memiliki keyakinan, keinginan, dan tentu itu sangat wajar sekali. Karena kalau kita tidak memiliki keinginan, kita menjadi orang yang pasif, tidak mau berusaha. Hidup menderita, biarkan. Hidup susah, tidak berusaha. Bagaimana supaya hidupnya menjadi lebih bahagia. Apabila duka diartikan secara luas, memang luas sekali. Duka diibaratkan suatu masalah. Bisa diibaratkan juga suatu penyakit. Ketika seseorang ditimpa masalah, seseorang ditimpa penyakit, mengalami penyakit jasmani maupun batin. Nah, orang ini harus melihat dulu mengapa menderita, mengapa sakit, mengapa muncul masalah. Nah, masalah, penyakit, penderitaan patut kita lihat. Jangan tidak dilihat. Semakin kita tidak melihat, semakin kita tidak menyadari. Semakin tidak menyadari bahwa itu duka, semakin kita larut di dalam duka. Semakin lama semakin duka, semakin menderita. Semakin lama sulit lepas dari duka. Oleh karena itu, pahamilah duka, pahamilah penyakit, pahamilah masalah yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari.
Mungkin kita bisa membiarkan suatu masalah, setelah muncul kita biarkan, kita tidak segera menyelesaikan. Mungkin kita bisa bersikap seperti itu. Tetapi, suatu saat, masalah itu akan muncul kembali. Mengapa muncul kembali? Karena belum selesai, belum diselesaikan. Bahkan, setelah diselesaikan pun, suatu saat akan muncul masalah lain. Masalah satu selesai, suatu saat muncul masalah yang lain. Sakit yang satu sudah sembuh, suatu hari nanti muncul sakit yang lain. Flu-nya reda, sembuh. Suatu hari, demamnya kembali muncul. Demikian juga kita saat duduk bermeditasi. Mulanya tenang. Suatu saat, kesemutan. Kesemutan diperhatikan, lama-lama menghilang. Tenang kembali. Suatu saat muncul kembali. Kesemutan, pegal. Demikianlah. Namanya penderitaan, sudah sepatutnya kita lihat. Karena dengan melihat inilah muncul pengetahuan. Oh, ternyata kehidupan di alam manapun terus berproses. Muncul penderitaan. Muncul kebahagiaan, segera berganti penderitaan. Jadi kalau dikatakan, hidup ini ada bahagianya, iya. Tetapi perlu diingat, hidup ini ada penderitaannya. Dan Sang Buddha sudah melihat ini. Secara keseluruhan, hidup adalah duka. Dengan tidak memungkiri ada kebahagiaan juga. Tetapi kita menyadari kebahagiaan duniawi tidaklah bisa berlangsung selamanya. Karena dengan menyadari inilah, Sang Buddha, para siswanya mengetahui benar-benar apa yang berproses ini, batin jasmani yang kita miliki ini, karena berbentuk bersyarat dan berkondisi, mengalami perubahan yang terus-menerus. Karena mengalami perubahan yang terus-menerus, maka selama itulah penderitaan akan dialami. Dan tentu penderitaan yang dialami ini ada sebabnya. Sebabnya tidak lain adalah keinginan. Tanha atau keinginan menjadi salah satu faktor mengapa manusia yang sudah lahir ke dunia menderita. Tidak hanya manusia, makhluk-makhluk di alam lain pun, di alam surga, di alam Brahma, di alam rendah, empat alam menyedihkan, alam niraya, alam peta, alam asura, alam tiracano, mereka banyak mengalami penderitaan. Kita boleh memiliki keinginan, tetapi kita juga perlu menggunakan panya kebijaksanaan supaya kita tidak dikendalikan keinginan. Semakin kita dikendalikan keinginan, semakin kita menjadi budak nafsu keinginan kita sendiri. Maka bijaksanalah menangani keinginan, mengendalikan
nafsu-nafsunya, mengendalikan keinginannya sendiri. Mana keinginan yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dalam salah satu Dhammapada, Sang Buddha juga menjelaskan, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti, bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, ya. Mana yang baik dianggap baik, mana yang tidak baik ya dianggap tidak baik. Jangan yang buruk-buruk dianggap baik, ya. Nanti menjadi muncul pandangan keliru, ya. Pikiran yang sesat, ya. Yang baik dianggap tidak baik, yang buruk dianggap baik. Dan sebenarnya, ya, Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta ini, kalau kita melihat, ya, yang Arya Anya Kondanya mencapai mata Dhamma, memperoleh pengetahuan Dhamma, mencapai tingkat kesucian Sotapanna, ini karena beliau menyadari, beliau melihat dengan sungguh-sungguh dengan batinnya, beliau menembus ke dalam batin 4 kebenaran mulia ini. Karena 4 kebenaran mulia ini menjadi dasar ajaran Buddha, ya. Ajaran Buddha ini banyak sekali, ya. Selama 45 tahun Sang Buddha menyampaikan, mengajarkan, membabarkan Dhamma ke segenap penjuru demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk. Dan 4 kebenaran mulia ini menjadi inti dari sekian banyak ajaran yang telah Sang Buddha sampaikan. Kita memiliki penyakit. Penyakit manusia, penyakit makhluk-makhluk yang sudah terlahir, tidak lain adalah duka, penderitaan. Penyakit duka ini perlu kita tangani, kita cari jalan keluarnya, supaya kita bisa bebas dari penderitaan yang tidak berakhir, ya. Selama kita masih memiliki keyakinan, ya, penderitaan akan terus mencengkram kita. Maka berlatihlah untuk melepas, ya. Cara melepas ini juga dengan panya juga. Jangan tidak dengan panya, ya. Jangan tidak dengan kebijaksanaan. Karena apa? Nanti seseorang menjadi tidak punya pengharapan, tidak punya cita-cita. Orang menjadi pesimis. Untuk apa punya cita-cita? Untuk apa punya pengharapan? Untuk apa berdoa setiap hari? Toh akhirnya belum tentu kesampaian. Nah, oleh karena itu kita menggunakan panya kebijaksanaan. Bagaimana supaya keinginan, harapan kita bisa tercapai? Maka kita tunjang, kita dukung dengan banyak melakukan kebajikan. Akan menjadi sulit kalau kita tidak dukung, kita tidak tunjang dengan banyak melakukan perbuatan baik.
sebanyak apapun doa-doa yang dipanjatkan, kalau kita jarang berbuat baik, ya sulit ya terwujud. Dalam Nidhi Kanda Sutta juga sudah dijelaskan. Ya. Orang-orang bisa mencapai keinginannya, bisa merealisasikan harapan-harapannya karena didukung banyak melakukan kebajikan. Salah satu kebajikan yang tidak lain adalah bijaksana melepas kemelekatan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, memahami duka salah satu cara kita menuju jalan pencerahan batin. Contoh yang nyata adalah Guru Agung Buddha Gotama dan para siswanya. Dengan memahami duka dengan sungguh-sungguh sampai menembus ke dalam batin, maka duka penderitaan bisa diatasi. Itu berarti Dhamma yang kita pelajari secara teori ternyata tidak cukup hanya dipelajari secara teori, tetapi jauh lebih dari itu. Justru dengan praktek yang sungguh-sungguh inilah pembebasan dari penderitaan dapat direalisasikan. Baik Bapak Ibu Saudara, semoga kita semua maju dalam Dhamma. Tidak membiarkan duka mencengkeram kita berlarut-larut. Sampai kapan kita bersenang-senang di dalam penderitaan? Ya. Kelihatannya bahagia, tetapi itu tidak bisa berlangsung lama. Suatu saat kita akan berpisah dengan kebahagiaan yang sudah kita peroleh di dunia ini. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara, semoga semua makhluk dapat mencapai segala harapan dan cita-cita luhurnya. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.